Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan, dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Pada sore hari ini kami mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Oh ya Tuhan, Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
Sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang. Amin, amin, tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah. Kami takkan takut ya Tuhan, sebab kau ada bersama-sama dengan kami. Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi oh haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Itulah sebabnya hari ini, sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Karena kami sungguh terkagum dengan apa yang kau sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak datang dengan terpaksa, kami nyembah Engkau karena Engkau layak. Kau pantas menerima semua persembahan yang terbaik. Meskipun penyembahan kami tidak pernah cukup untuk membalas kebaikan-Mu. Tapi biarlah hidup kami adalah penyembahan yang sejati yang kami persembahkan untuk senangkan hati-Mu. Bapak, kami tahu Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan itu lebih dari cukup buat kami. Hari ini kami mau dengar isi hati-Mu, perkenalkanlah diri-Mu. Hamba-Mu serahkan hidupku, diriku ke dalam tangan-Mu, mulut bibirku kuasai sepenuhnya. Supaya bukan perkataan manusia yang hari ini didengar oleh jemaat Tuhan, tapi biarlah isi hati Tuhan. Pulang dari tempat ini kami gak boleh pulang sama. Tapi kami harus mengalami Tuhan dan mengalami perkenalan, perjumpaan dengan pribadi yang luar biasa itu Yesus Kristus. Kuasai dari awal sampai akhirnya, berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Mari semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman, bersama dengan saya kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih teman-teman tim Praise and Worship yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Kurang semangat sedikit. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, satu kehormatan besar buat saya hari ini bisa berada di tengah-tengah sidang Tuhan, keluarga Allah.
Di tempat ini perkenalkan diri dulu. Ya pasti saudara kebanyakan baru pertama kali ngeliat saya ya. Bener gak saya? Ya. Ya, nama saya adalah Joshua Ginting. Saya memperkenalkan diri saya sebagai temannya Anto kalau gitu ya. Ya, saya sebenarnya adalah anak seorang hamba Tuhan. Saya dan papa saya adalah kami dipercayakan Tuhan sidang Tuhan. Ini namanya Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dekat kita tetanggaan. Saya tuh gereja kami ada di sebelakang Superindo Kalimalang. Ya, ada gedung Rema di situ, itulah gereja saya. Ya, saya kenalan nama Anto karena kita sama-sama melayani di JDPN. Ya, jadi senang sekali boleh ada di sini. Terima kasih Bu Gembala atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan karena tadi saya harus sampaikan ya pembukaan dulu, perkenalan. Karena kata orang kan nggak kenal nggak sayang, bener? Oke, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dan tema kita hari ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya mengajak kita untuk membuka awal dari perikop pembacaan kita hari ini, 1 Korintus pasal 13. Saya akan mulai membaca dari ayat yang ke-8 Bapak Ibu sampai nanti berakhir di ayat ayat 8 sampai nanti berakhir di ayat 13. Perhatikan sementara membacanya supaya sementara membacanya pun kita sudah diberkati dan dijabarkan oleh Roh Kudus. Amin. Baik, 1 Korintus 13 ayat 8 saya membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat, terima kasih Tuhan, muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Terakhir 13, demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Semua yang diberkati boleh sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya ini adalah suatu perikop, satu full pengajaran Paulus tentang apa itu kasih. Gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah kenapa saya sengaja baca di ayat 8. Karena Paulus dengan tegas hari ini membandingkan dua. Yaitu pertama adalah satu kelompok, yaitu apa? Nubuatan, pengetahuan, dan bahasa roh. Betul ya? Kalau kita baca di ayat 8 ada nubuatan, pengetahuan, dan bahasa roh. Dan sisi yang lain ada lagi iman, pengharapan, dan kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, ini seperti dipertentangkan atau dibuat perbandingan. Bukan dipertentangkan, maafkan ya. Seperti dibuat perbandingan. Kenapa saya pikir ini penting saya sampaikan? Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Banyak orang yang mengukur kadar atau kualitas rohani dari karunia seseorang. Setuju nggak? Banyak hamba-hamba Tuhan mengejar karunia. Sama seperti jemaat di Korintus. Makanya di 1 Korintus 14 setelahnya Paulus ngajarin lagi apa itu bahasa roh. Ya, karena orang-orang di Korintus ini adalah orang-orang yang suka sekali dengan karunia. Mereka mengejar karunia. Pertanyaannya, salahkah karunia? Tidak. Tapi itu bukan kualitas utama. Amin. Amin. Diperbandingkan antara apa? Karunia. 3 karunia tadi. Sebenarnya banyak. Tapi gengnya diwakili 3 lah kira-kira kayak gitu. Amin. Ya oke. Di sini agak kurang suka ketawa-ketawa ya saudaraku ya. Kalau di gereja saya dikit-dikit ketawa soalnya saudaraku ya. Ya gitu ya. Ya biasalah pendeta muda tuh biasanya cengengesan saudaraku ya. Jadi mohon maaf lah ya saudaraku ya. Nah Bapak Ibu Saudara, satu geng ini namanya karunia. Karunia ini tercatatnya ada 3. Nubuatan, bahasa roh. Sebenarnya karunia ada banyak lagi. Karunia menyembuhkan. Karunia berkata-kata. Dan banyak sekali pendeta hamba Tuhan ngejarnya karunia. Padahal itu dikatakan apa? Tidak kekal. Karena apa? Nubuatan kita akan lenyap, pengetahuan kita tidak cukup. Bahasa roh juga akan berhenti. Paulus mengajak kita ngejar yang kekal, yaitu 3 tadi. Iman, pengharapan, kasih. Setuju? Betul ya? Ini sebenarnya jadi perenungan kita saudara. Tahu gak sih saudaraku?
Kadang-kadang kita salah, saudaraku, mengartikan kemuliaan Tuhan. Megahnya seorang hamba Tuhan kadang-kadang diukurkan, oh doa sembuh. Belum tentu. Saudaraku, kadang-kadang kita memikirkan, oh khotbahnya bagus karena pengetahuan akan Alkitabnya, pendalaman penggalian teologianya dalam. Bukan itu yang utamanya harus kita cari. Yang kita cari itu adalah karakter Kristus, saudaraku. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak persoalan. Tuhan mau kasih saya karunia kesembuhan, puji Tuhan, enggak, biarin aja. Itu dulu, saudaraku. Tuhan mau kasih saya karunia hikmat, puji Tuhan, enggak pun enggak apa-apa. Karena itu apa? Hanya fasilitas, tidak kekal. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, saya mempelajari di sekolah Alkitab, doksologi atau kemuliaan Allah. Itu bukan terletak terhadap atribut-atribut Allah. Allah mulia bukan karena jubahnya, bukan karena atribut kuasanya. Allah mulia karena karakternya. Kita buka buktinya. Saya ajak untuk membaca Filipi pasal 2. Saya harus agak cepat, saudaraku, karena di khotbah di gereja saya, khotbah itu 1 jam, saudaraku ya. Jadi mohon maaf, saya siapin agak panjang, saya pikirnya ini agak gimana ya. Jadi kalau agak panjang dikit gak apa-apa, gak Bu Gembala? Dia enggak katakan ya udah berarti saya harus tepat waktu main. Oke, ya santai lah. Kan ini kan ibadah sore, amin. Santai sedikit lah. Kan hidup udah susah, jangan susah senyum juga, amin. Ya masa di kerjaan susah, di gereja juga gak senyum ya. Udah di kerjaan suntuk, di rumah Tuhan juga suntuk, amin. Sukacita aja, amin. Oke, saya baca Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, kemuliaan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah apa? Mengosongkan. Ini karakter loh, kerendahan hati. Setuju ya? Tuhan hilangkan, copot atributnya. Oh, atribut Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Dia maha kuasa, semua maha-maha ada pada Tuhan, betul? Dia copot. Banyak orang Kristen, nah seperti juga Paulus. Ya, apa yang dahulu kuanggap sampah, kata Paulus, betul? Banyak hamba Tuhan mengutin yang disampahin Paulus. Saudaraku. Dia pengen kemuliaan dari orang. Dia sibuk memperbaiki luarnya, tapi bukan innernya. Very wrong. Termasuk anak-anak Tuhan. Saudara gak usah incar karunia. Karena karunia itu adalah fasilitas yang digunakan untuk mengerjakan suatu project. Ketika pekerjaan itu selesai, karunia diambil. Tidak ke? Setuju? Setuju? Iya, sesuatu yang diberikan. Nah, coba saya baca lagi ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa? Lihat karakternya. Dia tinggalkan atributnya, dia pakai karakter. Ayo, apa yang saudara kejar dalam hidup ini? Saya gak ngejar karunia, saudaraku. Saya ngejar karakter Kristus. Saya harus menemukan tiap hari semakin lemah lembut, semakin rendah hati, semakin sabar. Itu yang pengen saya kejar. Mau kemana Tuhan bawa? Mau bawa ke bangsa-bangsa, puji Tuhan. Enggak, bodoh amat. Karena bukan itu incaran saya. Karena itu tidak kekal. Oke, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ayat 9 apa? Itulah sebabnya, sebab apa? Kerendahan hatinya. Maka apa? Allah meninggikan dia. Makanya kemuliaan Allah bukan terletak pada atributnya. Karena dia udah lepas itu. Kemuliaan Allah terletak ketika dia rendah hati. Pertanyaan pertama sebelum saya lanjut ke dalam iman pengharapan kasih. Apa yang sudah kejar dalam hidup ini? Sekali waktu ada yang bilang begini sama saya, Bang. Karena saya ini banyak, jemaat kami ini orang Batak sudah jadi manggilnya Bang, amin. Kalau di sini apa? Ko ya gitu ya, atau Mas gitu ya. Gitu ya, manggilnya Bang ya kan, Bang Becak, amin. Ya Bang, katanya, Bang menurut Abang gimana orang-orang pendeta-pendeta yang mungkin jemaatnya kaya, persepuluhannya banyak, terus flexing pakai baju bagus-bagus. Saya bilang gak salah. Tapi Yesus waktu dulu hidup gak kayak begitu. Yesus sangat sederhana. Makanya saya sederhana aja. Karena saya pengen seperti Yesus. That's it.
Nggak salah dong. Orang jemaatnya mungkin bersepuluhnya jadi miliaran, amin. Tapi apakah itu memancarkan Kristus? Karena yang saya incar bukan apapun. Kesempurnaan dengan karakter Kristus itu yang saya cari, saudara. Seumur hidup saya berjuang, Tuhan habisi manapun karat-karat hidupku supaya aku serupa seperti Engkau. Saya tidak peduli dengan karunia-karunia, bukan apa. Karena karunia itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan. Saudaraku dengar, karunia itu pemberian. Apakah saudara akan mendapatkan kehormatan tentang sesuatu yang diberikan? Tidak. Itu kan pemberian. Saudara nggak bisa kamu dan saya tidak bisa take credit dari sesuatu yang diberikan, betul? Karena itu bukan, it is not belong to you. Tapi kalau karakter itu diusahakan. Sekarang datang kepada Tuhan. Apa yang sudah cari? Kesembuhannya. Bapak Ibu sudah kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita sekarang fokus ke iman, pengharapan, kekasih. Sesuatu yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas pertama, saudaraku, yang mau saya kasih tahu bahwa iman, pengharapan, kasih ini geng yang satu, unity. Trinity as one, seperti Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, kurang lebih begitu. Mereka satu kesatuan, nggak bisa separated, nggak bisa sendiri-sendiri. Karena kalau saudara saya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara literalnya, tapi Paulus menggunakan noun yang singular untuk menggambarkan tiga ini. Jadi mereka dianggap satu kesatuan. Jadi artinya mereka ini saling terkoneksi jadi satu. Jadi bukan iman sendirian, pengharapan sendirian, kasih sendirian. Nah, saya jelaskan dulu yang pertama, saudaraku. Saudaraku, iman, pengharapan, dan kasih ini memang adalah suatu hal yang sangat terikat satu dengan yang lain dan menjadi satu kesatuan. Nah, pertama kita akan membahas dulu korelasinya ya. Pertama, iman dan pengharapan. Semua berkata iman dan pengharapan. Nah, nanti kita akan ada iman dan pengharapan, ada iman dengan kasih, kasih dengan pengharapan, kasih dengan iman. Itu nyambung. Tapi ujungnya yang paling besar adalah kasih. Oke? Oh, kayaknya udah mulai ngerenyit dahi nih kayaknya. Senyum dikit lah. Aduh, saya jadi takut nih. Saya kan baru pertama kali. Saudara harus ramah loh sama tamu. Jangan, gitu jangan saudaraku. Senyum dikit lah. Coba kasih senyum sama kanan kirinya dulu. Terus yang disenyumin bilang, ih senyummu manis banget sih. Bilang, iya, asyik. Bapak Ibu Saudara, pertama iman dan pengharapan. Semua berkata iman dan pengharapan. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Dunia ini semakin banyak ketidakpastian. Karena perubahan begitu cepat berjalan, setuju ya? Kadang-kadang kita nggak usah jauh-jauh, nih handphone aja nih saya ini udah ketinggalan jauh. Ya, ini saya baru tukar 3 bulan yang lalu. Sebelumnya saya iPhone 8, saudaraku, sekarang udah iPhone 15. Saya tukar kenapa? Karena udah nggak bisa lagi, saudara, udah nggak terselamatkan lagi. Saya tukar juga nggak langsung iPhone 15, saya tukar iPhone 12. Tapi untuk menggambarkan nggak bisa kita catch up perubahan. Way too fast, right? Terlalu cepat, setuju? Yang setuju dan melihat perubahan begitu cepat dan waktu berjalan begitu cepat, katakan amin. Dan karena perubahan yang begitu cepat, jadi makin banyak uncertainty. Ketidakpas. Haleluya, amin. Dan oleh karena itulah kita butuh pengharapan. So pengharapan itu seperti sauh yang membuat kita kuat. Setuju ya? Yang setuju boleh sama-sama katakan amin? Iya. Dalam dunia nggak pasti ini kita butuh banget pengharapan. Karena apa? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kematian sesungguhnya bukan gak ada uang. Kematian adalah kehilangan harapan. Yuk kita buka yuk Pengkhotbah. Saudara pasti mungkin tahu ayat ini. Pengkhotbah pasal 9 ayat 4. Pengkhotbah, nah sudah ya. Pengkhotbah pasal 9 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang percuma dia kuat tapi mati. Betul? Betul? Perhatikan baik-baik. Harapan dikaitkan dengan kehidupan. Setuju? Dengan arti yang lain, ketidakpunyaan harapan adalah saudara singa pun tapi sudah nggak punya pengharapan. Lebih kuat, mohon maaf, ini bahasa Alkitab ya, bukan saya bilang saudara anjing, amin. Haleluya. Ya karena Alkitab bilangnya anjing, amin. Ya, kita pun gagah, punya banyak sekali utility. Seperti singa ibaratnya. Setuju ya? Tapi kita nggak punya pengharapan. Dead end, mati. So penting sekali punya pengharapan. Yang setuju dengan saya sekali lagi boleh katakan amin. Dengan kata lain, kehidupan tanpa pengharapan adalah suatu kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ajak buka. Saya suka banyak buka ayat.
Sekali lagi Ibrani 11 ayat 1. Kita mau ngobrol dulu. Sekarang iman dan pengharapan. Ibrani 11 ayat pertama, yuk saya ajak kita baca. Nah, yuk kita baca sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lihat ada connection di situ. Ada iman berkoneksi dengan harapan. Boleh kita ulang lagi? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih, iman itu adalah suatu dasar, atas semua pengharapan kita. Pengharapan itu untuk sesuatu yang belum terjadi. Betul? Yang belum kita lihat. Contoh, saya mau nanya. Siapa yang di sini, pernah lihat sorga? Angkat tangan. Mungkin ada yang deket banget sama Tuhan ya. Kerjanya tiap minggu jalan-jalan bolak-balik sorga dunia gitu ya. Ada yang pernah lihat sorga? Nggak pernah toh. Tapi sudah percaya ada sorga. Nah itu iman. Unseen. Betul? Betul? Setuju? Ya. Tapi pertanyaannya iman kepada siapa? Nah. Karena pengharapan kepada dunia adalah pengharapan yang ringkih. Setuju? Betul apa enggak saudaraku? Pengharapan dunia ini adalah pengharapan yang sama sekali tidak bisa dijadikan pegangan, saudaraku. Makanya harus berimannya kepada Tuhan. Berpengharapannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita nggak punya pengharapan kepada Tuhan, pasti kecewa. Ini udah kita alami. Saya jujur berkata, saya ini punya usaha, saudaraku. Sebelum COVID usaha saya lagi tinggi-tingginya. Saya punya banyak simpanan uang di bank. Tapi COVID datang, pam, habis. Saya mengerti, nggak bisa saya harapkan kepada uang simpanan. Dan I know. Pengharapan saya harus pada Kristus. Karena apa? Cuman itu pengharapan yang kekal. Makanya bersyukur Tuhan kita hidup. Oh iya apa enggak? Sebab apa yang saudara harapkan dengan menyembah Tuhan yang mati? Apakah saudara mempercayai Tuhan yang mati? Makanya gak ada harapan sama Tuhan yang mati kan? Makanya kita bisa nyanyi apa? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, apa? Nggak peduli apa yang terjadi besok. Karena Yesusku hidup, aku bisa mempercayai dia. Dengan demikian harapanku tidak padam. Karena aku mempercayai, meletakkan harapanku. Iman itu artinya percaya, betul? Amin. Iman itu artinya percaya. Saya mempercayai sesuatu yang bisa diharapkan. So kalau Yesus gak hidup, dia seorang pembohong. Betul apa enggak? Saya tanya, kalau Yesus tidak hidup, dia adalah seorang pembohong. Saudara setuju? Karena selama hidupnya dia bilang, aku akan bangkit. Dan dia bilang apa? Aku menyediakan nanti tempat bagimu. Bohong. Gak ada itu namanya sorga. Karena apa? Yang memberi pengharapan, yang kita imani kepadanya, memberikan kita harapan kosong. Puji Tuhan dia hidup. Jadi ibadahmu dan ibadahku tidak sia-sia. Oh saya rasa boleh tepuk tangan buat Yesus yang ajaib. Kurang semangat. Lebih semangat lagi buat Yesus yang ajaib. Ya saudaraku. Dari semua harapan akan masa depan, Bapak Ibu Saudara, jadi kita bisa harapkan, besok kita bisa harapkan apa? Dia berjanji. Dan semua yang dia janjikan bisa kita harapkan, betul? Karena kita mengimani dia yang tidak pernah gagal menepati apa yang dia janjikan, that's it. Jadi susah pun hidupmu, it's fine. Karena kamu punya pengharapan. Dan kepada pengharapan itu, kamu mengimani kepada orang yang dapat diharapkan. So just fine. Tapi dengar, nah ini yang paling penting. Tapi gak ada pengharapan yang lebih saudara harapkan. Harusnya apa? Kecuali pengharapan kepada keselamatan saudara.
Sebab firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh dunia ini tapi jiwanya binasa. Istilah kata nih, maaf kata ya, nggak pun sembuh, yang penting ke sorga kan? Oh nggak mau ke sorga ya? Betul? Nggak pun diberkati, yang penting dapat sorga kan? Iya dong. Dan kita beriman kepada Yesus, maka kita dijanjikan keselamatan. Dia masih janji loh, karena kita belum ke sorga. Betul nggak? Tapi bisa dipercayai nggak harapan dalam Yesus? Bisa, karena kita mengimani dia yang tidak pernah gagal. Puji Tuhan, Engkau baik. Yuk kita buka Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita beriman, kita diselamatkan karena percaya. Betul? Sekarang saya tanya, saudara pernah lihat Yesus? Pernah ketemu Yesus? Tapi percaya sama Yesus? Itulah iman. Kalau papa saya enak, papa saya pernah dijumpai Yesus. Bapaknya enak, enggak, saya belum pernah. Pengen banget, pengen enggak? Ya bukan di sorga, sama di dunia ini mau dijumpai. So langsung, ntar mau ketemu Yesus gue meninggal dong, bukan. Pengen gak didatengin Yesus? Pengen, ya kan? Tapi bersyukur, firman Tuhan berkata kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Oke, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena apa? Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya. Enak banget memang orang Kristen ini, saudaraku. Cukup percaya pada Yesus. Dia janjikan keselamatan. Tetapi pemberian Allah, ayat 9. Sebab karena ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang mengembangkan diri. Di antara semua janji Tuhan banyak, betul? Sekarang saya tanya, saudara pegang janji Tuhan apa dalam hidup saudara? Masa depan penuh pengharapan? Oleh bilu-bilunya aku sudah sembuh? Aku datang untuk hidup berkelimpahan? Boleh? Boleh. Tapi di atas semua janji itu paling pegang satu. Janji suatu hari nanti kita pulang ada rumah kita di sorga. Kesitulah saudara arahkan pandangan saudara. Dan itu yang kekal. Amin. Yang setuju katakan amin. Ini enggak membingungkan ya. Yang mengerti sejauh ini katakan amin. Yes. Haleluya. Karena ada pengharapan itulah maka kita tekun ikut Tuhan kan. Betul enggak? Karena apa? Karena ada janji yang akan ditepati. You are expecting something, right? Betul? Makanya kan gak enak ya kalau misalkan kita pergi ke rumah sakit. Sudah tidak ada harapan, aduh. Betul enggak? Betul enggak? Iya. Selama masih ada harapan, masih oke itu. Dan syukur kepada Tuhan kita punya pengharapan yang gak pernah mengecewakan. Karena kita menaruh iman, kepercayaan kita kepada Tuhan yang gak pernah gagal, gak pernah bohong. Semuanya janjinya pasti digenapi. Terutama keselamatan jiwa. Jadi kita gak usah susah hidup ini. Gak apa-apa, yang penting kan ada janji keselamatan. Ada rumahku di sorga. Enak kali ikut Tuhan ini. Ini orang Batak banget. Ini berapa banyak di sini ada orang Batak? Ada? Ada ya, ada lah. Orang Batak kan menguasai dunia kan. Enak kali ikut Tuhan ya kan. Air bah, amin. Ya kan? Enak ikut Tuhan. Apapun susah hidup ini. Dia janji. Dan apa yang dia janjikan bisa kita pegang. Tapi enggak pun dia genapi. Enggak mungkin sih enggak dia genapi. Tapi sekalipun enggak digenapinya. Ada satu janji yang bisa kita pegang. Keselamatan kekal. Bukankah itu penghiburan kita saudaraku? Sehingga susah pun ekonomimu kamu masih ingat. Ya. Ngontrak pun kita nggak apa-apa. Yang penting jangan ngontrak di sorga, men. Yang setuju katakan amin. Yes. Nah kemudian, jadi itu yang membuat kita tekun. Itu kenapa kamu datang ke gereja tekun, betul? Setuju nggak? Kalau kamu mengharapkan sesuatu dan kamu melihat, menaruh kepercayaan, mengimani ke seorang yang kamu lihat kayaknya nggak bisa. Betul? Datang lagi nggak dia? Datang lagi nggak ke dia? Enggak kan? Enggak kan? Betul kan? Contohnya saudara bilang, saya janji, ya besok, terus saya besok lagi, betul? Terus saya bilang, udahlah.
Iya kan? Setuju? Karena ada pengharapan dalam Kristus, makanya kita tekun. Sebab kalau nggak ada pengharapan, nggak ada harapan dalam Yesus, kita nggak akan kuat menghadapi tantangan. Ikut Tuhan kan bukan ikut yang gampang ya. Kalau saudara berpikir ikut Kristus itu untuk kenyamanan, saudara salah alamat. Karena kekristenan mengajarkan pikul salib. Mohon maaf, kamu yang cari kenyamanan hidup jangan jadi orang Kristen. Yang saya mengerti ikut Kristus, pikul salib, selesai. Tapi kenapa kita bertahan? Karena ada janji yang bisa kita pegang, betul? Yes. Sukacita, coba kasih senyum dulu kanan kiri bilang, wah aku senang kali punya pengharapan dalam Kristus. Yuk, kan saudara, ini keluarga kan? Nah berarti harus sama, yuk bilang kanan kiri. Senang kali aku punya pengharapan dalam Kristus. Ini juga Batak ya, senang banget ya harusnya. Senang kali ini Batak banget. Tuhan ampunilah kebatakanku, amin. Oke, selanjutnya. Sekarang koneksi berikutnya, iman dengan kasih. Saya ingin baca dari Efesus pasal 3, ayat 16. Efesus pasal 3 16 saya ingin bacakan. Ini ada connection lagi antara iman dan kasih. Nah yuk Efesus 3 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17 boleh sama-sama 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Oke? Jadi ada hubungan lagi nih, ada antara iman dan dasarnya kasih. Boleh sekaligus saja ya 18 boleh ya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih, dengan bahasa sederhananya saya membacanya begini. Iman itu jadi pintu masuk kasih Kristus dalam hati kita. Ketika kita menerima Yesus dan mengimani dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sini udah semua kan? Amin. Udah lahir baru kan? Ketika kita terima dengan iman Yesus adalah Juru Selamatku. Iman itu sebagai pintu untuk masuknya kasih Allah. Sebab sebelum kita mengimani dia, kasih Allah itu di luar hidup kita. Setuju? Setuju? Jadi kalau saya menerjemahkan ayat ini Efesus pasal 3, 16 terutama 17 itu. Iman itu pintu masuk, kasih Allah masuk dalam hidup kita. Ketika kita mengimani dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kita menerima kasihnya. Kenapa? Ketika kamu undang Yesus, artinya kamu mengundang Sang Kasih. Sebab Allah adalah kasih. Sehingga ketika kita membuka hati kita kepada Allah, maka kasihnya mulai memuaskan kita. Saya teringat satu cerita di Alkitab di Yohanes pasal 4. Masih tahu cerita tentang perempuan Samaria yang lagi menimba air? Betul? Masih ingat ya? Dia kan haus. Betul? Lalu Tuhan bilang timbalah aku air. Saya ceritain aja soalnya kalau bacanya kelamaan nanti. Ya? Oke, nanti tolong dikasih kode-kode ya kalau saya udah kelamaan. Karena saya takut banget nih kelamaan ya. Ntar saya dipecat Anto nih. Ya saudaraku ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika dia menerima kedatangan Yesus, lalu dia bilang begini, masa kamu memberikan aku air? Lalu Tuhan nyeletuk begini, kalau kamu minum air ini, kamu nanti haus lagi. Betul? Tapi kalau kamu minum air kehidupan, kamu tidak akan pernah haus lagi. Lalu Tuhan berkata, lalu perempuan itu berkata, berikanlah kepadaku air itu. Betul? Lalu Tuhan bilang, panggillah suamimu. Nah terus dia jawabnya apa? Aku gak punya suami, padahal suaminya banyak, amin. Ya betul gak punya suami, karena kamu bingung suamimu yang mana, amin. Ya kan, kamu udah punya 5 suami, yang ini pun bukan suamimu katanya. Oh ya kan, saya tanya kenapa dia punya banyak suami? Karena dia cari kasih. Betul? Betul? Kenapa orang suka sana sini caper-caper? Karena gak dikasihi. Saya belum menikah saudaraku. Jangan ratapi kejombloan saya, men.
Beneran saya belum nikah. Saya umur, nggak usah kasih tahu lah ya, kalau itu jangan. Nah. Tapi saya tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. I'm really happy. Karena saya tahu ada satu sumber kasih yang gak pernah gagal. Ups. Ya sudah habis waktunya, amin. Itulah kasih Kristus. And it's enough for me. Ketika saya buka hati saya sama Kristus. Seperti aliran air kasih itu mengalir. Dan hari ini dia ada di sini sayangku. Dia bisa balut hatimu yang luka. Dia bisa isi kekosongan jiwamu. Dan ketika kamu mengimani dia, kamu buka hatimu pada dia, kasih itu akan menjadi milikmu hari ini. Amin. 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 Yuk kita buka lagi agak lebih cepat. Roma pasal 5 ayat 5. Boleh kasih saya 10 menit lagi ya? Roma 5 ayat 5. Terima kasih Ibu Gembala. Mohon maaf Ibu. Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Nah, ada lagi nih. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan karena kasih. Nah, ini hubungan lagi nih. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dengerin, ketika kita dicintai, amin, kita akan menaruh harapan sama yang memberi kita cinta, betul nggak? Contohnya saya mencintai seorang wanita, lalu dia pasti mengharap sesuatu dari saya, betul nggak? Iya betul nggak? Itulah sebabnya ketika putus, kecewa. Iya nggak? Iya kan? Nah ketika saudara menerima kasih dari seseorang, saudara taruh ekspektasi kan ke dia. Betul nggak? Dan puji Tuhan, harapan kita kepada Yesus nggak akan kecewa. Karena kasih Yesus bukan kasih manusia. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik. Kamu nggak akan kecewa. Betul kan? Karena waktu kita dicintai, kita accept love, kita ditembak, ahui. Ya kan? Kita langsung ngarep kan. Ngarep ditanyain makan. Udah makan belum dek? Makan buruan keburu mati, ya kan? Kan gitu kan. Lalu kita senang, wah pagi-pagi. Ya kan? Mana nih WA-nya ya? Ngarep kan. Karena waktu kita dicintai, we expect. Yes, tapi harapan kita gak akan pernah kecewa. Karena dia bukan orang, bukan dia. Yesus bukan tukang gombal. Yes, terima kasih Yesus. Makanya kita gak pernah kecewa. Karena Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah bentuk cinta Yesus. Hadiah luar biasa yang Tuhan berikan sama semua orang percaya. Karena dia sahabatmu. Tahukah saudara Roh Kudus bukan berkantor di sorga? Roh Kudus berkantor di hati. So on call. Setiap kali kau panggil Roh Kudus, dia di sini. Nggak perlu tunggu. Enak ya jadi orang Kristen? Ya, jadi muka saudara tuh tolonglah nggak usah muka orang susah gitu ya. Kan harapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Haleluya, udah terlambat, masih banyak banyolan. Nah inilah pendeta muda ini ya, jadi mohon maaf. Haleluya. Tapi Bapak Ibu saudara kasih, saya punya penjabaran yang lain, tapi saya harus masuk jump to my conclusion. Nanti sekali lagi kita ada kesempatan, saya akan jelaskan yang lain. Tapi Bapak Ibu saudara perhatikan, di atas segalanya yang paling besar adalah kasih. Saya harus sampaikan ini sebagai konklusi. Kenapa begitu? Satu-satunya alasan kenapa? Karena apa? Allah adalah kasih. Artinya kita beriman, kita berpengharapan, beribadah tanpa Allah kita binasa. Jelas. Karena Allah bukan berkarakter kasih. Kadang-kadang ada orang salah mengartikan. Kasih itu bukan karakter Allah. Kasih itu Allah. Paham bedanya? Kalau karakter itu baik, sabar. Oke? Saya ini Joshua. Saya adalah kasih, kira-kira gitu. Itu adalah Allah. Oke? Jadi kasih itu bukan karakter Allah, tapi kasih itu adalah apa? Allah. Coba bilang kanan kiri, kasih itu bukan karakter Allah,
Ayo dong ngomong makanan kiri. Kasih itu bukan karakter Allah. Kasih itu adalah Allah. Coba tanya dia, ngerti gak lu? Itu sebabnya iman dan pengharapan tanpa kasih binasa. Karena apa yang selamat tanpa Allah? Gak ada. Dengan kata lain, semua yang saudara lakukan tanpa kasih adalah munafik, saudara. Termasuk ibadahmu hari ini. Siapa yang masih ibadah karena pamrih? Ada orang ibadah kenapa? Pengen diberkati. Bukan karena sayang sama Tuhan. Ada. Sebaliknya juga dia gak datang ibadah kenapa? Takut kualat. Jadi hubungan sama Tuhan dagang kan? Dagang gak itu? Dagang gak? Dagang. Kamu datang supaya diberkati. Nggak datang, aduh takut gue nggak diberkati. Lah dagang dong. Padahal hubungan kasih itu yang Tuhan cari. Setuju? Dengar, saya punya satu analogi sederhana. Saudara tahu lagunya Ahmad Dhani nggak? Nah, ini pendeta tapi duniawi ya. Saya musisi saudaraku, saya main piano saudaraku. Jadi saya tahu gitu ya. Ya jika surga, tahu lagu itu gak? Oh enggak ya, karena di sini rohani ya, taunya lagu rohani ya, Maria Sandi gitu ya. Bailar Kauntu ya kan. Ya enggak tahu saudara Ahmad Dhani, siapa Ahmad Dhani ya kan. Saudara menengking saya sebentar lagi ya, karena ini pendeta enggak rohani ya. Tapi ada satu lirik lagu yang menurut saya sangat menarik loh. Dia bilang gini, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Notasinya bagus banget tuh. Betul. Sekarang saya tanya, saudara mengharap sorga datang ke gereja, pamrih gak itu? Pamrih. Gak tulus kan? Ayo. Itu sebabnya sorga itu pemberian. Baik Tuhan kita. Sehingga ada di sorga nanti yang bisa curi kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus, sumber kasih. Karena tanpa kasih semua ibadahmu binasa, saudara. Kasihlah yang buat kamu datang tiap pagi. Saya tutup saja nanti kepanjangan lagi. Ini trik hamba Tuhan. Soalnya kalau buka catatan ada lagi saudaraku ya. Ya, haleluya. Ya mudah-mudahan saudara gak kapok ya, saya datang berkhotbah di sini. Yang gak kapok katakan amin. Oh alhamdulillah. Amin. Ya. Saudaraku dengar, kalau sorga saudara berbuat baik tanpa kasih, itu pamrih. Bahkan saudara berbuat baik supaya ke sorga, pamrih kan? Pamrih. Jadi kenapa kamu datang sama Tuhan? Mengasihi itu. Stop ibadah yang munafik. Tuhan udah capek sama ibadah kita yang munafik. Stop. Saya selalu bilang sama diri saya, Jos, kamu gak usah sembah Tuhan, Tuhan udah mulia. Dia gak butuh kamu untuk menambah kemuliaannya. Yes. Makanya setiap pagi saya datang, saya cucurkan air mata. Ajar aku Tuhan mengasihimu hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Selesai. Tanpa kasih, binasa. Karena Allah adalah kasih. Sedangkan ibadahmu, pengharapanmu atas sorga, suatu yang binasa. Kalau kamu ibadah hari ini mengharap sorga, kamu gak tulus. Kamu pamrih. Keras memang. Tapi harus bertumbuh kita sayangku. Jangan lagi ibadah dengan terpaksa. Sayang. Kalau Tuhan mau dia bisa pukul kita langsung. Betul gak? Kayak Pinocchio itu tahu. Ya kan? Bohong panjang hidung. Ya kan? Jadi waktu baru bohong ya ketahuan kan. Iya kemarin lebih panjang hari ini soalnya ya kan. Terus masuk mobil susah kan begini gitu. Tapi enggak kan? Baik dia kan? Sabar dia kan?
Makanya pantaskah dia dikasihi olehmu? Pantaskah dia menerima hormat darimu? Pantas. Pantas. Itulah alasan kita datang hari ini. Dan itulah alasan sampai nanti kita di sorga. Yesus. Bukan sorga. Yesus. Karena harta kita hanya Dia. Keinginan kita hanya Dia. Kekasih hati kita hanya Dia. Tidak ada yang lain. Tahukah saudara di sorga tidak ada kawin mawin? Nggak ada suami istri. Kita semua mempelai Kristus. Nikah itu hanya untuk di dunia kan? Di sorga kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama penghuni sorga. Itu. Makanya saya tutup dengan firman Tuhan. Semua pasti tahu. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allah. Dan hukum kedua yang sama dengan itu. Artinya apa? Peraturan-peraturan gereja lain kamu bayar persepuluhan melayani, tapi gagal melakukan perintah ini. Gagal. Melayani tiap hari, doa pagi tiap hari, mengharap sorga gitu kan. Gagal. Karena kamu lakukan bukan karena mengasihi Tuhan. Binasa. Jadi hati-hati saudaraku. Saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara. Saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Saya sungguh mengasihi saudara dengan kasih Kristus. Tentu saja saya punya banyak kekurangan. Tapi saya sudah berdoa supaya Roh Kudus yang menyempurnakannya. Dia sahabat sejati saudara. Kasih dia telinga untuk mendengar setiap hari. Karena saya tahu dia mampu menjabarkan lebih dari yang saya mampu. Mari kita tunduk kepala sebentar. Kita berdoa sambil saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Boleh kita nyanyi? Aku mengasihi Engkau Yesus. Boleh ya? Sambil habis ini saya serahkan sama Ibu Gembala. Terima kasih ya Bapak. Aku sudah selesai dengan tugasku. Sekarang giliran-Mu Roh Kudus bekerja. Hanya Engkau yang sanggup memateraikan firman Tuhan ini dan mau menolong kami untuk melakukannya. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi Engkau tanpa pamrih. Siapa hari ini memang benar-benar sayang sama Tuhan? Siapa yang saudara terkagum sama pribadinya? Siapa yang saudara mau jatuh cinta sama dia? Saudara tidak berharap berkat, tidak berharap karunia. Saudara hanya berharap pribadinya karena saudara jatuh cinta sama pribadinya. Roh Kudus, biar kasih-Mu mengalir di hati kami. Kita angkat menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
saudara sore hari ini datang untuk menyenangkan hati Tuhan? Coba cek di dalam hati kita yang sedalam-dalamnya. Terima kasih untuk firman Tuhan mengingatkan kita bahwa datang ibadah, melayani apapun tujuan fokusnya adalah mengasihi Tuhan. Amin. Menyenangkan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, sehingga kita pulang membawa berkat Tuhan. Kita pulang tidak kecewa karena yang khotbah masih belum menikah. Ada yang mau daftar? Ayo kita bangkit berdiri, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan memberkati, mendoakan hamba Tuhan Bapak Yosua Ginting. Tuhan, Engkau mau memakai dia lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah ditaburkannya di tempat ini. Biarlah Tuhan memberikan berkatnya berlipat kali ganda. Biarlah jadilah kehendak-Mu atas hidupnya. Boleh meneruskan gereja di mana ayahnya yang sudah merintisnya. Menjadi berkat bagi banyak orang di Bekasi, di Indonesia, bahkan dimanapun yang Tuhan mau. Jadikan dia alat-Mu menyelesaikan amanat agung Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk anak muda-Mu yang siap untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sudah menebus kami semua. Dan kami tidak bisa membayarnya, tapi kami hanya menyerahkan diri kami kepada Engkau. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam segala hal. Apa yang kita sudah terima dari iman dan pengharapan, kita harus wujudkan di dalam kehidupan kasih itu, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Beri sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita yang baik, yang memberkati kita hari ini. Bawa pulang kasih Tuhan dengan iman dan pengharapan, sehingga Engkau akan menuai mujizat-mujizat dan Engkau mau salurkan kasih kepada yang lain. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, malam hari ini. Biarlah kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing dengan hati yang penuh syukur, dan siapkanlah hatimu untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai dan sejahtera-Nya. Pulang dengan membawa damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Anugerah yang dahsyat darinya. Dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Dia di dalam Roh Kudus-Nya hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Untuk ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Sebelum meninggalkan ruang ibadah silakan.